Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Adi Pangestu dengan NIM 0101212148. Di sini saya akan membuat video tentang hadis tematik yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah hadis tematik. Yang pertama adalah pengertian hadis tematik. Hadis tematik adalah kumpulan hadis yang disusun berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam hadis tematik, hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema atau topik dikumpulkan bersama-sama untuk memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah tersebut. Hadis tematik seringkali digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam mengenai topik-topik seperti ibadah, akhlak, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur hadis tematik. Unsur-unsur hadis tematik itu ada 5. Yang pertama, pemilihan tema. Pemilihan tema ini adalah tahap awal dalam metode hadis tematik. Jadi pemilihan tema atau topik yang akan dijadikan suatu fokus. Tema ini dapat berkaitan dengan segala aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual, etika, sosial, atau hukum. Yang kedua, pencarian hadis. Setelah mendapatkan tema, langkah selanjutnya adalah mencari hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Ini melibatkan penelusuran berbagai kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lain, serta kitab-kitab hadis tematik yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, verifikasi sanad. Setelah hadis-hadis terkait ditemukan, langkah berikutnya adalah memverifikasi sanad atau rantai perawi hadis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang sahih dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, analisis konten. Setelah sanad diverifikasi, hadis-hadis tersebut dianalisis secara konten. Analisis ini melibatkan memeriksa redaksi hadis, makna yang terkandung dalam hadis, dan bagaimana hadis tersebut berkaitan dengan tema yang dipilih. Hadis-hadis yang relevan dengan tema tersebut dipilih untuk dimasukkan dalam kumpulan hadis tematik. Kemudian yang terakhir, klasifikasi. Setelah analisis konten selesai, hadis-hadis yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan subtema atau aspek yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memberikan struktur dan organisasi yang jelas pada kumpulan hadis tematik. Kemudian penulisan dan publikasi. Ini yang terakhir. Tahap terakhir adalah penulisan dan publikasi kumpulan hadis tematik. Hadis yang telah diklasifikasi dan disusun secara tematik dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk buku atau materi referensi lainnya. Nah, kemudian masuk kita kepada hadis-hadis tentang munafik, tablik, nasihat, etika, dan kemungkaran. Yang pertama, hadis tentang munafik. Ayatul munafiqi thalathun wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun, yang artinya tanda munafik itu ada 3, walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat lalu ia mengklaim dirinya muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 59. Kemudian hadis tentang tablik. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis tentang nasihat. An Abi Ruqaybah Tamimi bin Ausid dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala dinun nasihatu qulna rawahu Muslim liman qala Allah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim nomor 55. Kemudian hadis tentang etika. Fa innar rifqa lam yakum fi syai'in qattu illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in qattu illa syanah. Yang artinya sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad sahih. Yang terakhir adalah kemungkaran.
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Rasulullah SAW dia bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 70. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.